Halo teman-teman manusiaku sekalian, sesuai judul yang kalian baca, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance untuk orang dewasa. Ya, bukan berarti anime hentong atau semacamnya, ini cuma anime romance biasa yang mana MC dan heroinnya itu bukan anak sekolahan. Dan anime-anime ini khusus untuk kalian yang umurnya 13 tahun ke atas. Ya, macam itulah teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, mending kita langsung aja. Wibu no Jidewa Waru desu. Ini dia, Tron. Hachimitsu to Clover. Dikisahkan Yuta Takemoto, mahasiswa tingkat 2 di sebuah perguruan tinggi seni, berbagi apartemen murah dengan kedua seniornya, yaitu Shinobu Morita yang selalu gagal lulus dan Takumi Mayama yang jadi sosok bijaksana. Takemoto tidak terlalu memikirkan masa depannya sampai suatu hari di musim semi yang cerah, dia bertemu dengan Hagumi Hanamoto dan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Hagumi mendaftar di Universitas Takemoto dan segera berteman dengan Ayumi Yamada hingga Ayumi diam-diam menyimpan perasaan mendalam untuk salah satu dari mereka. Intinya teman-teman, meskipun ini adalah anime lawas, sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton. Dan bagi kalian yang udah pernah nonton anime, jangan spoiler ya jancoks. Rikei Gakoi ni Ochita no Desomi Shitemita. Di sini Ayame Himuro dan Shinya Yukimura merupakan dua ilmuwan yang saling mencintai. Keduanya ingin membuktikan bahwa cinta mereka merupakan hal yang ilmiah, terkuantifikasi, dan dapat diekspresikan secara faktual. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton bagi kalian yang hatinya udah kebal sama anime romance. Dan tentunya kalian akan mendapatkan karakter utama kita dengan main hero-nya yang koplak demi membuktikan cinta mereka secara ilmiah. Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi. Pekerjaan baru Futaba Igarashi akan bagus jika senpainya Harumi Takeda tidak berisik. Meskipun setiap hari senpainya selalu mengganggunya, tapi keduanya justru semakin dekat. Begitulah cerita komedi romantis Igarashi dan senpainya yang penuh warna. Ya, bagi kalian sih, gue saran sih tonton aja anime ini. Bagi kalian penyuka loli lah, yang loli legal. Otaku ni Koiha Muzukashi atau otakoi, menggunakan kehidupan para otaku di ruang lingkup pekerjaan yang menarik banget untuk kamu simak teman-teman. Intinya, anime ini mengisahkan tentang seorang fujoshi bernama Narumi dan otaku game bernama Hirotaka yang sepakat untuk berpacaran, meski keduanya sangat polos akan hal ini. Terlebih lagi, keduanya adalah teman semasa kecil dulunya. Tak hanya mereka, cerita ini juga menampilkan romansa tokoh lain. Intinya teman-teman, bagi kalian yang otaku tak tertolong, intinya tonton aja anime ini. Nana Osaki adalah seorang wanita muda yang ambisius dan memiliki kemauan yang kuat. Dia adalah vokalis dari band punk bernama Black Stones yang menginginkan pengakuan dan ketenaran lebih dari apapun. Sementara Nana Komatsu, seorang wanita muda yang cenderung gegabah. Keduanya bertemu untuk yang pertama kalinya saat pergi ke Tokyo untuk mengejar impian masing-masing. Mereka kemudian memutuskan untuk tinggal bersama, meskipun sifat mereka sangat berbeda, tetapi mereka menjadi sahabat yang baik. Ini teman-teman, anime ini sangat gue saranin untuk kalian tonton. Meskipun anime lawas, tapi ini sangat recommended dan worth it untuk kalian tonton tentunya. Korizoku Seidanshi Tukul na Doryo Joshi. Cinta putih yang murni berhembus di tempat kerja. Himuro-kun adalah karyawan baru keturunan manusia salju atau Yuki Onna yang hidup di era sekarang. Ketika emosinya meluap akan terjadi badai salju hingga membekukan orang-orang di sekitarnya. Perasaan cintanya pada rekan kerjanya yang bernama Fuyutsuki tumbuh lebih kuat hingga terkadang membekukan orang-orang di sekitarnya. Fuyutsuki sendiri juga tertarik dengan Himuro yang misterius. Hubungan keduanya perlahan berkembang seiring waktu yang mereka habiskan di tempat kerja. Intinya teman-teman, bagi kalian yang suka anime romance, gue saranin sih tonton anime ini. Ya, mantap sih. Otonari ni Ginga. Sejak ayah mereka meninggal, Ichiro Kuga telah berjuang untuk menghidupi kedua adiknya hanya dengan sedikit warisan dan hasratnya untuk menggambar manga. Namun semakin sulit untuk memenuhi tanggung jawab dan tenggang waktu yang semakin besar. Terutama setelah dua asisten terakhirnya berhenti untuk mengejar impian mereka. Saat dia mendekati titik puncaknya, Shiori Goshiki yang cantik dan sangat kompeten melamar untuk menjadi asisten barunya. Tapi ada sesuatu yang hampir seperti dunia lain tentang si Goshiki ini. Dan segera Kuga menemukan realitas terbalik ketika dia tiba-tiba menyatakan mereka bertunangan dan akan segera menikah teman-teman. Ya, penasaran kan? Ya, makanya tonton animenya. Dan naga nani wo iteruka wakaranai ken. Aduh, panjang banget lah nih judul cucu. Di sini, ini anime bercerita tentang pasang suami istri, Hajime dan Kaoru. Ya, Kaoru sendiri adalah seorang pegawai kantoran biasa, sementara suaminya adalah seorang wibu otaku pengangguran yang menghabiskan waktu nonton anime dan membuat blog di internet macam lu pada untuk menghasilkan cucu. Haha. Ya, sebagai seorang yang tidak mendalami budaya anime, terkadang sang istri dibuat kebingungan dengan ulah suaminya yang aneh dan terlihat antisosial itu.
Jadi gue saranin bagi kalian yang ingin hidup dengan istri idaman kalian yang cantik dan buhay tapi normal, ya tontonlah nih anime. Mungkin cocok untuk kalian yang ingin mendalami kehidupan seperti itu di masa depan. Ya, para wibu lovers sekalian. Lumayan seru lah nih anime dengan plot-plot cerita yang lucu-lucu dan memberikan pesan kita untuk tertawa terbahak-bahak lah dalam nih anime. Jadi gue saranin banget lah untuk kalian para wibu lover yang pingin punya istri normal, tontonlah nih anime. Oke teman-teman? Yesterday wo Tate. Pada anime ini kita akan mengikuti kisah karakter utama kita yang bernama Wozumi Rikuo, seorang pemuda usia 20-an awal yang hidupnya menjadi tak tentu sejak dia lulus kuliah. Dia tak memiliki ambisi sama sekali dalam hidupnya. Dia tak memiliki tujuan yang jelas tentang hidupnya ke depan, macam lu pada lah dan gue intinya. Biasanya orang-orang yang berlomba mencari pekerjaan dan melamar berbagai perusahaan besar selepas lulus kuliah, ya kan teman-teman? Dia enggak, macam kita lah. Dia enggak mau dan enggak berminat untuk hal-hal seperti itu lah teman-teman. Dia bahkan tak pernah mencoba untuk mencari pekerjaan tetap yang layak untuk dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia memilih untuk bekerja paruh waktu pada sebuah toko swalayan. Ya, hari-harinya berlalu begitu saja. Waktu terus mengalir dan tak banyak hal menarik yang terjadi dalam hidupnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan misterius yang membawa hewan peliharaannya. Yang tak biasa, dia memelihara seekor gagak. Perempuan itu bernama Nona Kaharu. Dia adalah seorang siswi SMA yang di-drop out dari sekolahnya sendiri karena ketahuan dia bekerja di sebuah bar. Harus selalu mengunjungi si Rikuo ini saat bekerja. Tak cukup dengan hal itu saja, kehadiran perempuan misterius lainnya bernama Morinome Shinako yang bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangannya si Rikuo ini semasa kuliah dia. Dia tonton anime, keren banget kok. Okami to Koshirio, Craft Lawrence adalah seorang pedagang yang selalu berpindah tempat untuk menjual dagangannya. Pada malam hari, saat akan memulai perjalanannya, ia menemukan seorang gadis tanpa busana dengan telinga dan ekor serigala tertidur di gerobaknya. Gadis itu bernama Holo, dewa panen yang bersembunyi untuk kembali ke rumahnya yang dirindukannya. Dimulailah kisah perjalanan seorang pedagang sederhana dan gadis serigala ke utara untuk pulang ke tempat asalnya. Gue rekomendasikan banget untuk kalian tonton karena ini anime recommended lah ya teman-teman. Dan jarang ditonton orang dan jarang direkomendasikan. Padahal romansnya dan ceritanya lumayan mainstream dan keren banget lah. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you, bye-bye.